Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Salam sehat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran 4 tema 7 subtema 1. Kemarin pembelajaran 3 ya. Dan sekarang pembelajaran 4. Kita lihat situ ada muatan IPS ya. Kompetensi dasar 3.4 dan 4.4 ya. Nah, perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, ini perkembangan pergerakannya. Nah, secara umum munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti, nah di situ ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini peristiwa-peristiwa ya yang ada di Indonesia ya, yang mengalami di negara kita di Indonesia. Kan situ faktor eksternalnya ya, yang berkaitan dengan orang luar ya, yang penjajah Indonesia. Kemudian faktor internalnya adalah penderitaan rakyat akibat penjajah. Ya. Kemudian lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan. Kemudian sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Nah, ini faktor-faktor internalnya ya. Kemudian ada faktor eksternalnya. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Nah, kemudian masuknya paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi. Kemudian kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina, dan itu faktor eksternalnya ya, berkaitan dengan penjajah yang menjajah Indonesia. Kemudian lanjut. Nah, tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional ya. Di Indonesia di sini banyak organisasi-organisasi ya, menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Nah, secara umum masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu, nah di sini kita ada poin-poinnya yang menurut sifatnya. Situ ada masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan kemudian masa moderat ya. Periode, karakteristik organisasi, contoh organisasi. Nah, periode pada tahun 1900-an ya. Nah, di situ periode karakteristik organisasi ya. Babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Nah, kemudian pada tahun 1920 sampai 1927 pergerakan politik menggunakan taktik non kooperatif yang keras terhadap penjajah. Kemudian mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan, itu pada masa radikal. Dan kemudian periode 1930-an. Nah, karakteristik organisasi pertama, pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Kemudian memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat
ya. Atau di situ Volksraad ya. Nah, itu ada masa karakteristik organisasi. Dan kemudian periode kemudian di sini contoh organisasi ya. Pada masa 1900-an di situ Budi Utomo, Serkat Islam, Indisch Partij, dan Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya pada tahun selanjutnya 1920 sampai 1927 ya, contoh organisasi di situ ada Perhimpunan Indonesia atau PI ya, kemudian ada Partai Komunis Indonesia PKI, dan Partai Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian ada contoh organisasinya Perindra dan Gerindo, itu pada tahun 1930-an. Nah, inilah ya tumbuhnya organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Jadi tadi ya, untuk membedakannya adalah ya tadi menurut sifat-sifatnya yang tadi pagi bacakan yang ini ya tuh. Kemudian selanjutnya, nah ini masuk ke muatan bahasa Indonesia ya, membuat pertanyaan teks narasi. Nah, yang pertama adalah kita dapat menggali informasi teks narasi sejarah dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Nah, kemudian pertanyaan teks yang baik dibuat menggunakan kata tanya 5W 1H. Ya, masih ingatkah kamu apa saja kata tanya tersebut dan fungsinya? Nah, nih ayo kita ingat kembali. Kata tanya 5W 1H ya, atau 5W plus H terdiri atas kata tanya apa, kemudian siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu ya. Nanti kamu membuat kata tanya itu ya. Pertanyaan apa, kemudian pertanyaannya siapa, kemudian kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, itu membuat pertanyaan teks narasi. Nanti ini kamu membuat pertanyaan itu memakai ini dari sejarah ini, memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Pertama tuh, semangat persatuan para pejuang diwujudkan pada Kongres Sumpah Pemuda 2 ya, pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian Kongres Sumpah Pemuda 2 merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda 1. Nah, kemudian Kongres Sumpah Pemuda 2 menghasilkan sebuah sumpah persatuan, yaitu Sumpah Pemuda. Nah, sini kita lihat ada anggota P3I atau PPPI yang merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, inilah orang-orangnya ya yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda yang berbunyi bagaimana? Kita lihat. Nah, nih perhatikan Sumpah Pemuda berikut. Nah, Sumpah Pemuda pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, inilah Sumpah Pemuda yang disusun tadi ya oleh anggota P3I ya, yang merumuskan Sumpah Pemuda. Nah, kamu membuat pertanyaan memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia dengan menggunakan pertanyaan yang tadi nih, yang 5W plus H ya. Nanti kamu tulis, silakan membuat pertanyaan apa ya, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu kata tanya. Membuat pertanyaannya distorkan ke Pak Egi besok ya, wajib berangkat. Nah, mungkin itu
dulu materi hari ini. Silakan bagi yang belum paham silakan dibaca-baca ya. Dimulai dari sini nih, dari perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Silakan dibaca. Dan kemudian ini juga ya, tumbuhnya organisasi-organisasi menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Ini dibaca. Dan kemudian yang ini cara membuat teks narasinya ditulis ya, menggunakan kata tanya 5W 1H. Kemudian yang ini yang terakhir, yang kemudian memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Ini dibaca lagi. Dan kemudian Sumpah Pemudanya, kalau bisa ini dihafal ya, dibaca lagi. Nah mungkin itu saja materi hari ini untuk pembelajaran keempat, tema 7, subtema 1. Semangat belajar ya, jangan sampai bermalas-malasan. Jangan lupa untuk absen silakan ketik di kolom komentar ya. Mungkin itu saja materi hari ini. Selamat bertemu lagi pelajaran selanjutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.